Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wahyu Mulyadi SAB MSI selaku dosen pada mata kuliah Manajemen Operasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Zikrina Zahra. Saya Kusuma Rahmadianti. Saya Siti Nurlaila. Saya Dwi Satrianingsih. Saya Sepia Apriliani. Saya Yuhda Aziza. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil belajar kelompok mengenai optimalisasi produksi dan analisis break-even point pada industri pengolahan kayu. Tanpa membuang waktu lebih lama, langsung saja kami mulai presentasi dengan pengertian break-even point. Baik, saya akan mempresentasikan tentang BEP atau break-even point. Break-even point adalah sebagai jumlah penjualan yang harus dicapai untuk menutupi biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada analisis BEP usaha untuk di para mebel kayu jati Majene. Di sini udah ada biaya tetap, jadi kita ngambil asuransi dan administrasi. Itu totalnya ada Rp29.200.000. Lalu ada biaya variabel ada di slide selanjutnya. Kita ngambil ada listrik, bahan pembantu, upah karyawan, dan cat, dan perawatan mesin. Itu jumlahnya masing-masing untuk rak buku Rp1.050.000, kursi tamu Rp8.750.000, dan meja belajar Rp570.000. Lalu lanjut ke harga jual. Di sini ya ada rak buku Rp1.200.000, kursi tamu Rp10.000.000, dan meja belajar Rp700.000. Untuk rumus BP unit itu ada fixed cost dibagi harga dikurang variable cost. Jadi di sini kita masukin angka-angka yang sudah tadi kita tetapkan dengan jumlah rak buku itu ada 194,67, kursi tamu ada di 23,36, dan meja belajar ada di 224,62. Lalu ada BP rupiah, rumus BP rupiah ada di fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi harga. Untuk rak buku ada di Rp233.600.000, kursi tamu Rp233.600.000, dan meja belajar ada di Rp157.230.769. Baik, selanjutnya ada hasil analisis BEP. Yang pertama ada kursi tamu memiliki BEP unit sebesar 23,36 unit. Produk ini membutuhkan volume penjualan yang paling sedikit untuk mencapai titik impas. Ini membuat kursi tamu menjadi produk yang paling efisien dari segi jumlah unit penjualan. Yang kedua ada meja belajar memiliki BEP rupiah sebesar 100.057.000 sekian. Produk ini memerlukan total nilai penjualan yang lebih kecil dibandingkan rak buku dan kursi tamu untuk mencapai BEP. Kursi tamu memiliki BEP unit paling rendah yaitu 23 unit, berarti produk ini membutuhkan volume penjualan paling sedikit untuk mencapai titik impas. Sementara itu, meja belajar memiliki BEP rupiah paling rendah yaitu 157 juta, berarti produk ini memerlukan total nilai penjualan yang lebih kecil dibandingkan rak buku dan kursi tamu untuk mencapai BEP. Di sini kita ngambil satu untuk contoh, itu grafik BEP rak buku. BEP-nya untuk rak buku itu ada di 194,67 unit, dan untuk harga rupiahnya ada di Rp33.600.000. Lalu ada fixed cost-nya ada di Rp29.200.000. Jadi kalau misalnya ada di bawah BEP itu termasuk rugi, dan untuk di atas BEP itu sudah laba. Jadi berlaku untuk dua grafik di bawahnya. Selanjutnya ada pengertian simplex, yaitu simplex adalah prosedur sistematis untuk mencari solusi optimal dari masalah linear programming melalui langkah-langkah perhitungan yang bergerak dari satu titik ke titik lain di sepanjang batas daerah solusi. Selanjutnya adalah metode simplex usaha Jepara Mebel Kayu Jati Majene. Nah, ini ada data simplex. Sebelumnya kita menggunakan data pasif karena data jurnal yang kita dapatkan tidak lengkap untuk menganalisis metode simplex.
Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuan yaitu dari positif diubah ke negatif untuk memaksimalkan keuntungan. Dan fungsi batasan tetap positif tetapi ditambahkan dengan variabel flag. Oke, selanjutnya. Yang kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Yang pertama adalah kita mencari kolom kunci yaitu dari negatif terbesar berada di X1 yaitu minus 600.000. Selanjutnya kita mencari baris kunci dari nilai kunci positif terkecil yaitu ada di 10. Maka titik perpotongan yaitu ada di S4 di angka 3. Yang ketiga yaitu memilih baris kunci. Untuk memilih baris kunci kita menghitung di S4 karena berada di titik perpotongan. Angkanya adalah 3, 4, 2, 0, 0, 1, 10 dibagi 3. Dengan hasilnya 1, 4 per 3, 2 per 3, 0, 0, 0, 1 per 3, 10 per 3. Baik, selanjutnya setelah memilih baris kunci, kita mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Nilai-nilai seperti Z dan sebagainya selain pada baris kunci dapat diubah dengan rumus yaitu baris baru sama dengan baris lama dikurangin koefisien pada kolom kunci dikali nilai baris kunci. Nah, untuk baris lama itu sendiri itu ada di sini yang contohnya ini misalkan baris keempat atau S3 itu baris lamanya itu ada 2, 4, 4, 0, 0, 1, 0, 14. Sedangkan untuk baris kuncinya itu ada 1, 4 per 3, 2 per 3, 0, 0, 0, 1 per 3, dan 10 per 3. Dan untuk koefisiennya itu pada kolom kunci kan kolom kuncinya itu kan ada di X1. Jadi kita ambil yang paling ujung ini adalah 2. Jadi kolom kunci koefisien pada kolom kuncinya itu adalah 2. Nah, setelah kita hitung, didapatlah baris baru. Untuk Z itu ada 0, 760.000, 260, 0, 0, 200.000, dan 2 juta. Serta untuk baris kedua atau S1-nya itu ada 0, minus 16, minus 2, 1, 0, 0, minus 5, sama 50. Dan untuk baris baru yang baris ketiga itu ada 0, minus 2, 0, 0, 1, 0, minus 1, 2. Dan yang terakhir itu baris keempat, baris barunya itu ada 0, 4 per 3, 8 per 3, 0, 0, 1, minus 2 per 3, 22 per 3. Selanjutnya, setelah kita menghitung simplex dengan baris-baris yang sudah ditentukan, tabel akhir menunjukkan bahwa nilai Z maksimum adalah 2 juta rupiah. Dengan nilai X1 adalah 10 per 3, sedangkan X2 dan X3 adalah 0. Berdasarkan hasil ini, untuk mencapai keuntungan sebesar 2 juta rupiah, solusi optimalnya adalah memproduksi rak buku sebanyak 3,33 unit, sementara kursi tamu dan meja tidak perlu diproduksi. Metode simplex ini membantu menentukan kombinasi produksi yang memberikan keuntungan maksimal sesuai dengan fungsi tujuan dan batasan sumber daya yang ada. Selanjutnya adalah penjelasan dari aplikasi POM-QM for Windows. Jadi, POM-QM for Windows ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam bidang operation, manajemen, dan quantitative methods. Langkah-langkahnya yang pertama buka aplikasi POM-QM. Jadi langkah yang pertama itu kalian tinggal buka aplikasi POM-QM di komputer, kemudian pilih modul buat masalah yang kalian ingin pecahkan. Yang kedua, pilih modul untuk menginput jumlah fungsi tujuan dan fungsi kendala. Jadi di step yang kedua ini kalian harus milih modul linear programming, terus isi data yang dibutuhkan. Di sini juga ada dua hal yang penting yaitu fungsi tujuan atau maximize dan fungsi kendala. Fungsi tujuan sendiri ini tuh seperti tujuan akhirnya. Biasanya tuh perusahaan pengen dapat keuntungan atau produksi yang maksimal. Sedangkan fungsi kendala itu contohnya seperti berapa banyak papan kayu, lem, atau paku yang tersedia untuk dipakai dalam produksi. Kemudian step yang terakhir, pilih tombol solve lalu pilih menu linear programming results. Jadi setelah semuanya diisi, klik tombol solve dan pilih opsi buat lihat hasilnya. Di sini bakal muncul solusi optimal, jadi angka-angka terbaik buat tiap variabel X1, X2, dan X3.
Kemudian hasil POM QM ini menunjukkan jumlah produksi optimal tiap variabel X1, X2, X3. Nilai kendala juga menunjukkan dampak tiap kendala pada keuntungan, membantu perencanaan jika stok kapan-kapan berubah. Dari perhitungan analisis BP dan simplex yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah optimalisasi produksi dan analisis BP tidak hanya membantu perusahaan dalam memahami kondisi keuangan, tetapi juga menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan keuangan dan operasional di masa depan. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat lebih fleksibel dalam menghadapi fluktuasi pasar dan meningkatkan daya saing. Perlu teman-teman ketahui bahwa jumlah unit antara perhitungan BP dan simplex dapat berbeda karena keduanya memiliki tujuan dan metode yang berbeda. Yang pertama adalah BP memastikan perusahaan untuk mencapai titik impas dan menunjukkan jumlah minimum unit yang harus diproduksi atau dijual supaya tidak rugi. Sedangkan simplex memaksimalkan keuntungan di bawah batasan yang ada, sehingga jumlah unit yang dihasilkan bergantung pada batasan dan tujuan optimasi. Yang kedua adalah BEP tidak ada batasan sumber daya atau kendala yang mempengaruhi jumlah unit yang harus diproduksi. Simplex mempertimbangkan banyak batasan sumber daya seperti ketersediaan bahan baku. Maka, apabila terdapat sumber daya yang terbatas, metode simplex akan mengurangi jumlah unit yang diproduksi untuk tetap berada dalam batasan. Oke, dalam setiap usaha itu pasti ada kayak tantangannya. Nah, dalam usaha Jepara Mebel ini menghadapi tantangan seperti ketersediaan bahan baku, masalah tenaga kerja, dan daya saing produk. Untuk mengatasi ini, salah satu solusi yang diusulkan adalah optimasi pemanfaatan bahan baku, mesin, dan modal melalui program linear, sehingga industri pengolahan kayu bisa lebih efisien dan bersaing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga presentasi yang telah kami bawakan dapat memberi wawasan yang lebih luas bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.